Selamat malam Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar dalam program Dialog Legislasi. Celebes People, seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan dan pada malam hari ini kami membahas bebas curang tahun ajaran baru. Celebes People, PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 untuk SMP dibuka beberapa tahap. Nah, seperti apa kemudian tahapannya dan bagaimana melihat PPDB tahun ajaran 2023-2024? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan legislator Kota Makassar dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan juga pengamat pendidikan. Saya langsung saja ingin menyapa narasumber saya yang pertama ada Bapak Hamzah Hamid selaku Sekretaris Komisi D DPRD Makassar. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. malam pemirsa Celebes TV. Terima kasih sudah hadir di Celebes TV, Pak. Saya juga ingin menyapa Pak Yasmain Gasba selaku pengembang teknologi dan pembelajaran Disdik Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Yasmain. Selamat malam. Terima kasih Pak Yasmain sudah menyempatkan hadir di dialog legislasi edisi hari ini. Terima kasih sama-sama. Saya juga ingin menyapa narasumber saya di sana ada Ibu Ratnawati selaku pengamat pendidikan. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali hari ini Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, pada malam hari ini kami membahas tema terkait bebas curang tahun ajaran baru. Saya terlebih dahulu ke legislator Kota Makassar, Pak Hamzah. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun, Pak Hamzah, khususnya untuk tahun 2023-2024 ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Celebes TV. Pertama, mohon maaf ini karena suara saya lagi ini. Yang pasti saya di Komisi D kurang lebih 10 tahun, 3 periode ini. Kemudian PPDB ini kita gagas bersama kalau tidak salah di tahun 2016 yaitu. Kenapa kita gagas ini? Karena kita mau mengurangi hal-hal yang menjadi kecurigaan masyarakat Kota Makassar. Ya, kita gagas ada sistem zonasi, ada kemudian prestasi, ada afirmasi. Nah, itu semua kita gagas bersama pemerintah Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang menjadi kecurigaan masyarakat Kota Makassar. Jadi sistem zonasi ini saya kira dengan sistem online ini dari tahun ke tahun semakin bagus. Ya walaupun ada kekurangan, tentu ini kan persoalan jaringan kadang-kadang membuat trouble ini persoalan. Tetapi alhamdulillah saya kira belajar dari tahun kemarin, alhamdulillah hampir tidak ada ribut-ribut lagi. Ya, walaupun di masyarakat ini ada beberapa persoalan, tapi itu kan persoalan saya kira bukan persoalan di kepanitiaan, tapi persoalan memang banyaknya wilayah di Kota Makassar ini yang tidak terjangkau. Ya, jadi saya kira itu persoalan dan harus menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Makassar. Jadi saya kira kalau persoalan PPDB ini dengan sistem online, alhamdulillah menurut kami itu sudah semakin bagus dan semakin transparan. Saya kira itu dari saya. Dari 2016 terus berbenah hingga tahun 2023-2024 ini ya Pak ya. Iya. Baik, saya ke Pak Yasmain. Pak Yasmain, tema kita adalah bebas curang tahun ajaran baru. Komentar Anda Pak dari Disdik Kota Makassar. Ya, pelaksanaan PPDB dengan sistem online sebenarnya filosofi dasarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu sebenarnya pelaksanaan PPDB ini secara online ini mendorong kita semua, masyarakat, orang tua, termasuk kita, terutama kita di sekolah, untuk melaksanakan PPDB ini secara transparan dan akuntabel. Sehingga kalau bicara kekurangan, tentunya inilah fokus kita sebenarnya. Bahwa kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi masalah kita bersama, yang kemudian muncul pada saat pendaftaran, dan dinilai sebagai kecurangan kadang-kadang, tapi kita akan bisa menjelaskannya dengan sangat baik manakala kita semua berikhtiar untuk mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB itu
sesuai dengan prosedur yang ada. Biasanya yang menjadi yang dikomentari oleh masyarakat seperti apa Pak? Apa saja? Saya urai sedikit. Anak-anak yang akan masuk ke SD itu database-nya itu dibangun dari data Dapodik oleh operator yang ada di TK, di PAUD. Kemudian anak-anak yang akan masuk ke SMP, database-nya itu dibangun oleh operator Dapodik yang ada di SD. Nah, terkadang orang tua itu mungkin lupa ya mengupdate di mana mereka tinggal, misalnya pindah rumah, pindah kakak, sehingga mungkin dia pindah ke tempat yang dekat dari sekolah, tapi tidak mengupdate lokasi kakaknya, akhirnya jaraknya berubah. Nah, itu yang dianggap terjadi kesalahan, dan paling dari setiap tahun, karena saya menjadi admin sejak 2016 hingga hari ini, permasalahan kita yang paling sering muncul itu adalah letak lintah bujur siswa, karena sistem kita itu akan menggunakan untuk zonasi ya, menggunakan lintah bujur. Semua anak-anak itu dalam data Dapodik dimasukkan nomor induk kependudukan, kemudian alamat, kemudian dimasukkan lintah bujur sekolah dan lintah bujur di mana dia tinggal. Nah, pada saat sistem berjalan, anak-anak yang sudah sekolah, dia selesai membuka NIK-nya, nomor induk sekolah nasionalnya, NISN-nya, nanti dia dapat akun. Nah, begitu dia buka akunnya, maka berdasarkan data yang direkod di sekolah asalnya, data itu akan mengenali posisi jarak rumahnya dengan jarak sekolah terdekat. Nah, itu. Nah, ini yang selalu menjadi masalah kita setiap tahun karena updating ini. Kita terus-menerus melakukan updating data, perbaikan-perbaikan hingga hari ini, dan insya Allah kita akan closing di hari Kamis untuk persiapan sistem kita bersama teman-teman dari Kominfo, dari Discapil, dan Dinas Sosial. Kita berikhtiar untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistemnya. Oke, jadi jalur yang seringkali menjadi masalah ini jalur zonasi? Paling banyak jalur zonasi, karena dari segi persentase, dia paling banyak nih. Kalau SD itu 75, ya kalau SMP itu 70% ya, dibanding jalur non-zonasi. Non-zonasi itu pun terbagi, kalau SMP terbagi atas 3, yaitu perpindahan, afirmasi, dan prestasi. Sedangkan untuk SD terdiri dari afirmasi dan perpindahan, tidak ada sistem prestasi. Oke. Pak Hamzah, sebelum saya ke pengamat pendidikan, saya terlebih dahulu kembali ke Pak Hamzah. Pak, apakah permasalahan-permasalahan ini yang mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Yasmain tadi, apa sudah dikomunikasikankah atau didiskusikan di DPRD Kota Makassar, Pak? Sudah kita rapatkan di DPRD Kota Makassar terkait persiapan PPDB. Kalau saran saya sebenarnya, kita mau balik ini persoalan. Karena ini kan persoalan zonasi yang banyak bermasalah di tengah-tengah masyarakat. Coba kita bayangkan, ada anak-anak berprestasi tapi tidak bisa masuk dalam zonasi, akhirnya menjadi korban. Ya, ini sebenarnya saran saya kepada Dinas Pendidikan, tidak boleh lebih banyak zonasi daripada prestasi. Ini harus dibalik, karena ikhtiarnya ini semuanya ini hakikatnya kita membangun sistem zonasi ini itu karena kita tidak mau ada warga di sekitar sekolah walaupun itu tidak berprestasi tetapi tidak terakomodir pada waktu itu, sehingga kita mengakomodir anak-anak yang ada di sekitar sekolah jangan menjadi korban, karena ini kan keamanan terkait keamanan sekolah juga. Coba bayangkan lalu-lalu sebelum zonasi ada anak-anak di samping sekolah tinggal tapi tidak lulus. Nah, ini sekarang kita ciptakan zonasi untuk mengakomodir itu, tetapi fakta dalam perjalanan lebih banyak yang presentasi zonasi daripada prestasi. Sehingga ada anak-anak yang punya prestasi ranking 1 sudah mulai dari ini sampai tamat. Tapi ternyata ketika dia mau masuk SMP itu menjadi korban karena tidak terjangkau. Contoh saja, saya salah satu warga di Batuaraya yang jauhnya dari SMP 8, kemudian dari Bitoa mau jauh ke SMP berapa ke Taman apa, apalagi lebih-lebih ke SMP 8, dan masih banyak wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negeri. Ya, ini menjadi persoalan.
termasuk di Kelurahan Bira belum ada SMP. Ya. Nah inilah sebenarnya kita mau jalur prestasi itu harus paling tidak ini harus menjadi perhatian, harus dievaluasi nih Pak Yasmin. Karena kalau tidak, banyak anak yang ketika berprestasi di SD tiba-tiba tidak masuk dalam zonasi, itu menjadi trauma, frustasi. Orang tua juga bagaimana. Sementara di sisi lain, ada anak-anak yang berprestasi tidak mampu, orang tua yang tidak mampu menyekolahkan di swasta. Nah, kita tahu sekarang ini sekolah swasta yang punya nama, itu kan mahal juga bayarannya. Mau masuk di sekolah agama sekarang ini jauh lebih mahal daripada ini. Mau masuk di pesantren sekolah-sekolah agama, boarding school, apakah mahal? Nah sehingga orientasi orang tua murid banyak yang cenderung masuk di SMP negeri ataupun SMA negeri. Ya kita ini tidak lupa harus membicarakan juga SMA, karena ini yang mau masuk di SMA warga Kota Makassar. Jadi sekarang ini bukan hanya persoalan SMP, tapi persoalan SMA juga ini yang banyak muncul. Ya, banyak anak-anak berprestasi di SMP, tapi karena sekolah SMA jauh, akhirnya tidak lulus. Ini saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saran saya ke Pak Kadis, kepada pemerintah Kota Makassar, sekali lagi perbesar persentase prestasi. Biar anak-anak yang pintar, karena kalau tidak, coba kita bayangkan kayak di SMA 17, karena zonasi akhirnya apa? Di SMA 17 ini yang dulunya kita unggulkan, ya sekarang ini menjadi tempat. Boleh saja anak-anak dari sekolah swasta masuk di situ, ya, karena dekat dari rumahnya. Iya. Bukannya memang seperti itu Pak ya, bahwa pada tahun ini dihilangkan stigma sekolah-sekolah unggulan? Memang kita hilangkan stigma sekolah unggulan, tetapi kan ada yang harus kita jaga. Kalau sudah bagus, ini harus dipertahankan. Yang sudah bagus, ya bagaimana ditingkatkan? Yang tidak bagus ditingkatkan. Tapi kalau ini menjadi menurun, ini kan mempengaruhi nama Makassar ini tingkat ini bahwa tingkat kependidikan apa istilahnya itu ini ya angka partisipasi itu menurun. Baik kita simpan dulu Pak Hamzah, kita ke Ibu Ratna. Bagaimana ya Bu Anda melihat PPDB ini dari tahun ke tahun? Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun luar biasa perkembangannya. Ini karena pengaruh dari perkembangan teknologi yang membuat kita terpacu untuk melakukan sebuah perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pemerintah yang selalu mengeluarkan program-program untuk minimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di setiap daerah. Dan menurut saya ini sistem zonasi yang diselenggarakan sekarang ini sangat membantu proses penerimaan peserta didik baru, dan ini membuat masyarakat lebih percaya lagi bahwa dalam proses penerimaan peserta didik baru ini memang betul-betul dilakukan secara maksimal. Cuma sekarang yang terjadi memang kita bisa lihat banyak beberapa masalah atau kasus yang kita temukan dalam sistem zonasi yang sudah diterapkan itu mungkin karena masih kurangnya pengetahuan atau mindset dari orang tua murid. Itu sebenarnya juga yang menjadi kendala Pak, karena biasanya orang tua itu tidak tahu seperti apa programnya, kemudian langsung berpikiran bahwa ini tidak sesuai dengan program yang sudah disampaikan oleh atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar itu. Jadi mungkin ke depannya kita lebih menyentuh lagi bagaimana pemikiran untuk orang tua, kepada orang tua peserta didik kita, supaya nanti pada saat proses penerimaan siswa baru itu betul-betul
terlaksana, bagaimana sistemnya dengan bagaimana strategi yang dilakukan di lapangan sehingga betul-betul memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah utamanya. Itu seperti itu. Baik. Pak Yasmain, komentar Anda terkait dengan apa yang disampaikan dari legislator Kota Makassar bahwa seharusnya untuk PPDB ini untuk jalur prestasi kuotanya lebih banyak daripada sonasi, Pak Yasmain. Nanti akan dijawab Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi, masih bersama dengan Pak Hamzah, Pak Yasmain dan juga Ibu Ratna. Saya ke Pak Yasmain. Pak Yasmain tadi sempat terpending Pak bahwa menurut legislator Kota Makassar ini seharusnya lebih banyak kuota untuk jalur prestasi daripada jalur sonasi Pak. Komentar Anda Pak Yasmain. Sebelum menjawab, kami Dinas Pendidikan itu merasa bersyukur sekali karena selalu mendapat support dari DPRD Kota Makassar. Ada banyak hal, banyak pertumbuhan, banyak perkembangan yang kami capai itu atas saran dan dukungan dari DPRD, terutama Komisi D yang terkait dengan pendidikan, dan alhamdulillah kita tiba di titik ini tentunya dengan atas dukungan DPRD. PPDB tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu mengacu ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021, intinya itu mendekatkan anak dengan wilayah dekat rumahnya, dengan saudaranya. Nah, oleh karena itu kami juga mendorong hal ini, dan itu kita lakukan perlu di tahun 2020, 2021 dan tahun ini 2020 sampai tahun ini. Nah, ada banyak progres yang terjadi manakala kita lakukan zonasinya lebih besar, tapi tentunya ini disampaikan oleh masyarakat dan juga dari Dewan seperti tadi, memang ada kecenderungan seperti itu. Terlihat bahwa kita tidak memberi ruang kepada prestasi. Oleh karena itu tahun ini dan tahun lalu sebelumnya sudah dilakukan, dan tahun ini kita makin memperluas radius zona itu kita perluas. Kemudian radius jumlah cakupan ke kecamatan yang ada di dalam zona itu, mulai zona 1 sampai zona 6 itu lebih banyak. Kalau dulu ada 3, misalnya zona 1 itu Beringkanaya, Tamalan Rea, Beringkanaya, Tamalan Rea 2 aja. Sekarang sampai Manggala Panakukang. Jadi capaian radiusnya makin luas. Nah, dengan makin luas ini kita akan bisa melihat bahwa anak-anak yang tadinya jauh itu dengan volume zona yang lebih besar itu akan bisa ditampung lebih banyak. Dan kita berharap bahwa semakin banyak anak-anak berprestasi yang bisa juga ada di sekolah itu. Maaf saja kalau fenomena sebelumnya mindset kita itu yang berprestasi taruh di SMP 6, taruh ke SMP 8, taruh ke SMP 12 gitu, SMP 5, SMP 3, itu yang ada di situ. Semua berpacu ke situ sebelumnya. Nah, sekarang kita dorong dengan zonasi, dan kita harapkan bahwa di sekolah-sekolah yang lain juga yang tadinya belum ada mindset masyarakat itu akan ada pertumbuhan kualitas yang makin bagus. Nah, oleh karena itu dengan model zonasi itu kita sebenarnya tidak melakukan penambahan jumlah persentase, kita tetap sama dengan tahun lalu, tetapi yang kita perluas adalah radius zonasinya. Ya, kita menambah jumlah kecamatan, sehingga dengan harapan bahwa anak-anak yang tadinya karena terbatas oleh zona itu tidak bisa masuk ke sini, tahun ini bisa dibuka lagi, bisa. Ya. Kemudian bersama Bapak Kepala Dinas kami dan tim, kami sudah menghadap ke kementerian untuk membuka ruang lebih besar kepada kelas-kelas kami. Jadi kita mengajukan permintaan penambahan rombel dan lain-lain, dan alhamdulillah disetujui dalam jangka waktu 2 tahun, gunanya agar visi misi dari Bapak Wali Kota kami yang 18 revolusi pendidikan, yang pertama adalah semua harus sekolah bisa kita capai, bahwa kita melakukan PPDB ini dengan sistem yang baik, tapi muara akhir dari pelaksanaan penerimaan siswa baru adalah kita bertanggung jawab untuk membuka akses yang seluas-luasnya kepada anak-anak kita di Makassar. Ya, namun demikian tetap kita menggunakan sistem seleksi secara online ini dengan yang tadi untuk menghilangkan image adanya kecurangan dan lain-lain. Iya. Nah, kemudian prestasi pada tahun ini
dengan sangat menghargai prestasi anak-anak. Nah, salah satunya diantaranya kita punya Permen Perwali nomor 51 tahun 2002, yaitu wajib PAUD 1 tahun pra SD. Kita mendorong semua anak-anak itu bisa masuk PAUD nih. Nah, oleh karena itu tahun ini PPDB ini semua anak-anak yang lulus PAUD yang memiliki NISN nomor induk siswa nasional itu mendapat penambahan poin. Itu sebagai apresiasi terhadap 1 tahun mereka belajar. Nah, kemudian tapi karena zonasinya diperluas, tetap saja semua akan tertampung. Yang kedua, tahun ini juga hampir sama dengan prestasi lalu, kita menambahkan prestasi anak-anak yang penghafal Al-Quran. Jadi yang menghafal 5 juz ke atas itu mendapatkan penambahan poin setara dengan juara 1 internasional. Kemudian yang menghafal 3 sampai 4 juz itu setara dengan juara 1 tingkat nasional. Kemudian yang menghafal 1 sampai 2 juz itu memiliki poin setara dengan juara 1 tingkat provinsi. Nah, ini apresiasi kita terhadap anak-anak sehingga nanti ada banyak penghafal yang ada di sekolah-sekolah kita bisa tumbuh. Iya. Itu adalah sebuah penghargaan ya Pak ya? Penghargaan. Jadi aspek zonasi ketemu, aspek prestasi kita ketemu juga. Iya. Karena untuk mempertemukannya secara bersamaan dengan membagi dua persentasenya juga kita masih belum menemukan demo yang tepat. Baik. Sebelum ke legislator DPRD Kota Makassar, saya ke Ibu Ratna terlebih dahulu, Bu. Ini kan sebenarnya untuk PPDB ini didorong untuk tidak ada lagi stigma sekolah-sekolah unggulan begitu, Bu. Ya, apakah sebenarnya kita sudah siap begitu, Bu, dengan kemudian infrastruktur dari setiap sekolah yang ada? Iya, ya. Jadi sebenarnya untuk sekolah-sekolah unggulan dengan ditiadakannya yang stigma yang seperti itu memang harus kita lakukan, harus ada implementasi, dan implementasinya ini tentu harus secara maksimal dilaksanakan di lapangan. Kenapa? Karena ini membuka mata masyarakat bahwa tidak ada lagi perbandingan antara yang unggul dengan yang tidak unggul. Maksudnya masyarakat bisa merasakan semua bagaimana program-program pemerintah yang sudah disediakan itu betul-betul merata kepada seluruh masyarakat yang betul-betul melihat bahwa ternyata di sekolah yang saya tempati itu tidak ada perbandingan dengan siswa-siswa yang berasal misalkan dari sekolah unggulan atau sekolah-sekolah yang dianggap memiliki prestasi yang luar biasa begitu. Jadi memang untuk di Makassar sendiri itu kita harus betul-betul memperlihatkan dan menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang dapat membedakannya, apalagi masyarakat sekarang orang ini orang yang berada misalkan yang bisa yang bisa menempuh pendidikan yang lebih bagus lagi, tidak, tetapi kita memberikan melayani masyarakat tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, supaya bisa langsung dirasakan oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya. Baik, Pak Hamzah, dari kesiapan server jaringan yang juga mungkin biasanya ini menjadi masalah, Pak. Iya, saya kira ini biasa memang ada ya di apa namanya di setiap tahun ini pada saat PPDB kadang-kadang trouble. Tapi kan selalu ada solusi. Contoh kemarin ketika trouble dinyatakan penerimaan siswa baru itu tak sampai tanggal sekian, tapi kalau ada persoalan IT itu akhirnya pemerintah kota, dinas pendidikan memperpanjang. Ini saya kira ini kan persoalan teknis. Yang pasti bahwa persoalan penerimaan PPDB ini sudah sangat transparan, dan kami juga merasakan di DPRD Kota Makassar tidak lagi terlalu sibuk melayani warga yang tidak lulus kemudian mencari celah bagaimana supaya bisa masuk. Yaitu ini kesyukuran kami selama PPDB dilaksanakan secara online. Betul-betul kita sudah terbantu, masyarakat juga sudah kurang yang datang di rumah-rumah teman-teman anggota DPR. Iya, ini kesyukuran kita. Alhamdulillah, cuma memang ini persoalan sekarang, tapi ini sudah 2 tahun terakhir ini sudah mulai bagus karena daya tampung alumni dari SD masuk SMP itu ya sudah sedikit
apa namanya terbantu kita. Salah satu contoh SMP 52 yang di Urip, kemudian yang di Bawakaraeng, anak-anak dari Pampang, dari Karwisi Induk, dari Tambamau sudah bisa tertampung di situ. Kalau dulunya itu sangat susah karena adanya SMP 8, kemudian SMP 10. Nah ini jaraknya jauh, tetapi alhamdulillah informasi tadi dari Pak Yamis, Pak Yas, bahwa sekarang ini kita perluas jangkauannya, karena yang menjadi persoalan ini contoh SMP 8 Kelurahan Batua, begitu masuk di Kelurahan Paropo itu dianggap tidak masuk zonasi karena lain kelurahan. Nah, tapi saya kira dari informasi Pak Yas bahwa kita perluas jangkauannya supaya anak yang berprestasi di Kelurahan Paropo bisa tertampung, bukan hanya warga Batua atau warga Tello seperti itu. Ini saya kira sangat setuju. Karena kenapa saya selalu ngotot untuk menambah jalur prestasi, karena itu sebenarnya ada anak-anak yang berprestasi, ranking dari segi akademik, kemudian prestasinya di bidang-bidang lain. Seperti tadi yang Pak Yas bilang, ada yang pintar mengaji. Ya, tapi kalau seperti itu saya kira ini sangat langkah maju bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ya, kemudian ini tantangan kita ke depan ini, ya tentu kan kalau dibuka lagi ruang-ruang belajar yang lain, ini akan sangat membantu. Cuma memang masih ada wilayah ini yang harus dipersiapkan. Ada wilayah seperti di Rapucini, khusus di bagian ini Rapucini, daerah Bantaeng. Iya, ini yang masih susah. Karena mau ke SMP 52 di Urip itu jauh. Mau ke SMP 13 Tamalate juga masih jauh. Jatuh-jatuhnya Jalan Bajigau. Di sini tidak ada sekolah. Ini yang harus jadi pemikiran. Kemudian daerah Bira. Daerah Bira juga tidak ada SMP di sisi kiri tol. Dia harus ke arah ke kanan ini. Ya, ini juga menjadi persoalan. Karena anak-anak yang daerah Bira mau mendaftar SMP, mau mendaftar SMA itu zonanya tidak terjangkau. Nah, tapi kalau ada kebijakan baru, kita tambah wilayahnya, jangkauannya, saya kira ini sudah sangat membantu sehingga anak-anak yang berprestasi di tempat-tempat tertentu bisa terakomodir. Ya, ini sebagai bukti ya Pak ya. Cuma memang sekali lagi karena ini sistem online, sistem teknologi sekarang yang begitu maju, saya kira ini Pak Yas, ini menjadi perhatian kita di Makassar ini. Dengan sistem sekarang ini ujian online apa semua, kemudian belajar dengan sistem online, tidak ada lagi tulis menulis. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekarang anak-anak yang sudah kelas 3 SD, kelas 4 SD, bahkan kelas 5 SD tulisannya tidak beres. Iya, ini coba kita anak-anak dia. Coba kita lihat contoh kemenakannya mungkin Ibu. Coba tes cara menulisnya. Itu sudah tidak ini. Iya, ya. Banyak anak sudah tidak tahu menulis. Nah, saya kira ini kita keluar dari sedikit, tapi ini bisa menjadi perhatian karena ini dunia pendidikan. Ya. Saya kira itu Pak. Baik, nanti kita akan melanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini, masih bersama dengan Legislator Kota Makassar Pak Hamzah dan juga Pak Yasmain dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan juga Ibu Ratnawati selaku pengamat pendidikan. Saya ke Pak Hamzah terlebih dahulu. Pak, apa rekomendasi-rekomendasi Anda untuk pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024 ini dan kedepannya, utamanya untuk Dinas Pendidikan? Kalau saya dari saya pribadi, saya kira Dinas Pendidikan ini sudah bekerja maksimal dan selalu berbenah. Saya tinggal bagaimana pelaksanaan PPDB ini berjalan sesuai harapan. Kemudian ya kekurangan-kekurangan yang tahun-tahun sebelumnya ini semakin dibenahi. Alhamdulillah kami di Komisi D bermitra dengan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah tahun kemarin hampir tidak ada persoalan. Kecuali travel itu karena itu memang teknologi ya, yang ketika mendaftar ada yang jatuh ke Jayapura apa semua, itu kan persoalan teknis. Tapi kan bisa diatasi, dan saya yakin dan percaya karena ini sudah berjalan bertahun-tahun, Dinas Pendidikan semakin siap. Ya, kalau saya tadi mau merekomendasikan supaya penerimaan jalur prestasi itu ditingkatkan persentasenya, tapi ternyata dari Pak Yasmai memberikan informasi bahwa
tidak berubah presentasinya, tetapi kita memperluas radius zonasinya sehingga anak-anak yang berprestasi jauh ini menjadi bisa bersaing dengan yang lain. Ya, saya kira itu dari saya. Baik. PPDB untuk 2023-2024 apa yang akan dibenahi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar? Tentu saja mungkin masih ada celah begitu Pak Yasmain ya? Masalah utama kami itu yang masih sementara kita benahi adalah database. Ya, database yang diinput oleh operator dapodik di sekolah asal, itu satu. Dan ini tentu masih ada margin error di mana masih akan kita temui. Kita akan temui adanya perubahan letak lintang bujur dan lain-lain karena kesalahan di dalam menginput datanya. Yang kedua, kami menyadari juga bahwa tidak semua orang tua pendaftar itu beda. Kalau di SMA ya siswanya bisa langsung daftar sendiri. Kalau kita ini anak daftar ke SD, SMP itu daftarkan orang tuanya. Nah, oleh karena itu arahan pimpinan dari Kepala Dinas bahwa insya Allah besok kita akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala TK dan seluruh kepala SD serta seluruh SMP untuk membuka layanan pendaftaran di masing-masing sekolah pada saat PPDB, terkecuali hari libur ya. Nah, jadi karena awalnya ini di jadwal kita kan 24 sampai 28. Nah, kemudian pengumuman itu tanggal 29. Tapi kemudian tiba-tiba ada edaran baru nih tentang libur. Itu tanggal 28, 29, 30. Jadi, nah ini kami lagi evaluasi seberapa besar dampaknya kalau kita tetap running dengan jadwal yang kita sudah sepakati sebelumnya. Nah, karena kita insya Allah mulai dari tanggal 24 untuk zonasi SMP, jalur zonasi SD dan SMP tanggal 24 sampai 28. Tanggal 29 kita pengumuman, 30 dan sampai tanggal 1 kita pendaftaran ulang secara luring di sekolah, kemudian lanjut dengan zonasi. Kami masih mengevaluasi jadwalnya, kita mau lihat apa masalah yang timbul kalau misalnya pelaksanaannya pada saat libur. Nah, yang kami akan lakukan, kita akan meminta semua sekolah akan membuka layanan, termasuk di Dinas Pendidikan sendiri akan membuka layanan pendaftaran bagi masyarakat yang tidak mengetahui, masih bingung, silakan datang ke sekolah asalnya atau sekolah akan tempatnya mendaftar yang terdekat dari rumahnya untuk dibantu melakukan pendaftaran. Dan untuk data-data termasuk data-data yang lain akan kita pikirkan ya, dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Iya. Koordinasi dengan lintas terkait Pak. Ini kan untuk pelaksanaan PPDB bukan hanya tugas dari Dinas Pendidikan saja, misalnya Dukcapil, DPRD Kota Makassar, dan lain sebagainya, Pak Yas. Ya, ini kami baru saja selesai rapat, lebih ke sini, rapat koordinasi untuk persiapan bersama dengan Satpol PP, Dinas Kominfo, kemudian Dinas Catatan Sipil dan Dinas Sosial, dan seluruh tim teknis. Kami mempersiapkan bagaimana SOP-nya, langkah-langkah apa yang kita lakukan dengan satu fokus utama memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat melakukan pendaftaran secara online. Kita akan menambah hotline sehingga masyarakat bisa terbantu. Ya masih bingung ya, kadang-kadang kita bingung cara ragu-ragu mendaftarkannya. Insya Allah tahun ini kita akan berusaha mensupport masyarakat dari semua sekolah di TK, SD dan SMP akan kita minta untuk membantu. Baik. Saya ke pengamat pendidikan. Sebagai pengamat pendidikan, Ibu Ratna, apa rekomendasi Anda untuk pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024 dan seterusnya? Ya, sebenarnya yang paling utama adalah pembenahan untuk infrastrukturnya, ya. Karena kalau itu sudah maksimal, sudah merata, alhamdulillah akan terlaksana program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program-program yang kita buat nantinya, sistem dengan strategi-strategi penerimaan peserta didik baru ini membuat peserta didiknya merasa nyaman. Itu apalagi sekarang kita mengenal ya kurikulum merdeka. Jadi bagaimana di PPDB ini juga bisa berbasis merdeka. Artinya adalah bagaimana membuat peserta didik itu merasa nyaman.
bukan merasa kesulitan, ya, seperti itu sebenarnya. Jadi selain infrastrukturnya, selain bagaimana sistem dan implementasi pelaksanaan dari PDP itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah orang-orang atau pelaksana yang dalam kaitannya dengan pelaksana penerimaan peserta didik baru. Itu mungkin yang perlu juga harus kita melihat dan harus betul-betul melakukan evaluasi orang-orang yang bisa dipercaya. Itu karena satu orang yang berbuat biasanya akan merusak semuanya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab inilah yang seharusnya juga bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya, supaya sistem dan strategi yang kita sudah benahi semaksimal mungkin itu bisa diterima oleh masyarakat, bahwa memang betul-betul program yang kita lakukan ini bersifat transparan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perlu mungkin adanya sosialisasi secara terus-menerus terutama kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, karena banyak programnya sebenarnya Pak sudah bagus, sudah didesain secantik mungkin, tetapi biasanya itu tidak sampai ke masyarakat atau tidak sampai ke orang tua, sehingga orang tua terkadang kurang paham dan akibatnya pada siswanya itu sendiri atau anaknya. Misalkan kurang informasi Pak, biasanya seperti itu. Terutama pada pengisian data-data yang ada di Dapodik masing-masing. Itu tentu harus update terus supaya, karena ini akan berpengaruh kepada kedepannya di jenjang pendidikan kedepannya. Seperti itu. Jadi mungkin sosialisasi terus ditingkatkan oleh pihak-pihak yang memang menangani hal tersebut. Seperti itu. Baik. Pak Yos, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement karena kita sudah di segmen terakhir, Pak. Baik, PPDB itu hanya trigger ya, pintu dari sebuah proses pendidikan untuk anak melanjutkan ke jenjang pendidikan, yang bagian paling pentingnya adalah what next, apa yang akan kita lakukan setelah itu. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa salah satu filosofi dasar dari PPDB ini adalah mendekatkan dia dengan lingkungannya. Dengan mendekatkan lingkungannya, biaya-biaya operasionalnya akan makin berkurang dan lain-lain, dan dia bisa fokus ke pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, bagi kami Dinas Pendidikan, kami tetap mengharapkan dukungan, saran, kritik, dan lain-lain agar program ini bisa berjalan lebih baik. Dan tentunya mari kita bersama-sama mensukseskan program pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2023 ini, dan insya Allah semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan Pak Hamzah, closing statement dan juga harapan. Oh ya, terima kasih. Saya kira PPDB dengan sistem online ini walaupun sudah dinyatakan berjalan sudah bagus dari tahun ke tahun, ya, dan saya kira masyarakat sudah bisa merasakan, saya pun secara pribadi merasakan bahwa perbaikan-perbaikan itu semakin dari tahun ke tahun oleh Dinas Pendidikan dievaluasi sehingga semakin bagus. Tetapi walaupun itu sudah dinyatakan semakin bagus, saya dari DPRD Kota Makassar tentu akan senantiasa mengawal dan memantau sebagai fungsi kami, fungsi anggota DPR untuk mengawasi jalannya semua persoalan. Dan insya Allah kami akan mengawal PPDB ini dengan sangat ketat. Kalau ada persoalan-persoalan yang masyarakat menganggap dirugikan, kami dengan pemerintah Kota Makassar terbuka untuk berbenah. Saya kira saran dan kritik dari masyarakat senantiasa kita harapkan supaya perbaikan-perbaikan ini kita bisa perbaiki, semakin kita perbaiki ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Pengamat pendidikan, silakan closing statementnya. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Indonesia ya, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bukan hanya semata-mata
yang memperhatikan ini adalah pendidik dengan tenaga kependidikan, tetapi ini adalah sebuah tanggung jawab kita semua, baik dari pihak pemerintah, baik dari pihak masyarakat, dan baik dari pihak keluarga. Ini semua adalah tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi mari kita sama-sama membersihkan sesuatu yang bentuknya tadi curang-curang atau dan lain sebagainya. Insya Allah nanti dengan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar khususnya itu lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar. Apalagi kita sudah dengarkan tadi beberapa macam ide-ide yang menurut saya sangat brilian untuk sebuah perubahan yang ada di Kota Makassar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan bisa mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita laksanakan, dan insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Pak Hamzah, terima kasih banyak Pak Yas, terima kasih Bu Ratna sudah bergabung bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.